ada nggak keresahan kita melihat kota Banda Aceh sekarang? Kalau saya resah, kota kita di tangan warga kota semua di tanggal 27 nanti. Jadi bagus kota, tidak bagus kota, Bapak Ibu yang tentukan. Bapak Ibu yang tentukan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini berlalu, jangan apatis. Alah sama semua, itu sebuah apatisme yang keliru sekali. Kalau menganggap semua calon sama, beda. Semua calon nggak sama, beda. Cari yang paling tepat, yang bisa selesaikan masalah kota, yang bisa buat kota kita lebih bagus, modern, dan bersyariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-18 tahun ke-5 edisi Senin 21 Oktober 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kita kembali hari ini isu tentang DPRK atau bagaimana harapan masyarakat Kota Banda Aceh di tangan pimpinan DPRK yang baru. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Irwansyah ST dilantik sebagai Ketua DPRK Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2024 dan ini beliau menjaga komitmen integritas legislatif. Jadi beliau mengungkapkan bahwa mulai tahun depan harapan beliau Kota Banda Aceh menjadi kota yang bebas banjir dari genangan dan tidak ada lagi tumpukan sampah berserakan dan tanpa pengangkutan dan yang lain sebagainya. Tentu hari ini kita juga sudah bersama narasumber ya, Bapak Irwansyah ST, beliau adalah Ketua DPRK Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Sehat sekali Mina, alhamdulillah. Sepertinya cerah ya, pasca dilantik cerah. Alhamdulillah, nampak ada perubahan. Siap, aura bahagia ya pemirsa PEHTEM ya. Tapi hari ini perdana nih ke PEHTEM Bang ya? Undangan perdana. Perdana dan kita penuhi langsung. Oke, karena ini perdana sebagai ketua DPRK. Nanti kalau udah ada kasus baru balik lagi ke PEHTEM. Dan harapannya jangan diundang karena ada kasus. Oke. Tapi semoga, karena ada persoalan Banda Aceh yang kemudian kita bicarakan lagi. Bukan persoalan personal dan sebagainya. Kepentingannya. Oke, Bang. Ini soal dilantik ya. Ini cerita dong nih kepada masyarakat Kota Banda Aceh bagaimana nih, apakah memang ini kan ada 2 periode ya, istilahnya PKS menjabat sebagai ketua DPRK. Itu seperti apa nih prosesnya? Atau track record Abang nih di anggota Dewan? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada juga warga Kota Banda Aceh dan pendengar dan penikmat tayangan dari PEHTEM. Saya ini periode ketiga, Mina. Oh, periode ketiga. Periode ketiga. Alhamdulillah periode pertama itu saya terpilih di tahun 2014. 2014 itu adalah kontestasi politik praktis saya pertama sekali. Sebelumnya saya aktif di kampus ya. Kemudian 2014 dapat amanah dari partai sebagai partai pelabuhan pertama saya itu PKS. Nah, langsung ikut dalam ajang pemilu legislatif. Itu politik praktis pertama yang saya jalani. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya berhasil saat itu. Terpilih juga sebagai anggota Dewan Banda Aceh. Kemudian periode kedua tahun 2019. Alhamdulillah juga terpilih dan ada peningkatan suara lah, alhamdulillah. Periode pertama saya terpilih dengan suara sekitar 700-an lah. Kemudian periode kedua saya terpilih dengan suara meningkat 300%, sekitar 2.300. Dan alhamdulillah kemarin baru saja terpilih kembali di periode ketiga, untuk periode ketiga. Dan alhamdulillah juga mendapatkan kepercayaan tambahan, ada peningkatan suara, alhamdulillah. Dan dipercayakan sebagai ketua DPRK hari ini. Alhamdulillah. Di periode yang ketiga ya? Di periode ketiga. Periode pertama saya ketua juga. Ketua juga? Ketua fraksi. Oke. Jadi saya pernah jadi ketua fraksi. Periode kedua saya pernah diamanahkan sebagai ketua komisi. Dan sekarang jadi ketua juga. Oke. Ketua DPRK-nya. Gimana Bang, sepak terjang jadi ketua itu banyak permasalahan kayaknya di dalam ring ya. Di DPRK sendiri seperti apa dinamikanya? Nah, DPRK ini kan lembaga politik ya. Lembaga politik, isinya itu kalau ada 30 orang berarti ada 30 macam model pikiran dan karakter. Dan berangkat dari berbagai latar belakang partai politik. Jadi pengalaman saya tentu ada dinamika, ada dialektika, ada perbedaan pendapat di situ, di sana, karena semua dewan mewakili partai politiknya masing-masing.
yang dibawa juga aspirasi dari partainya, dari rakyat, kemudian sesuai dengan garis perjuangan partainya masing-masing. Nah, kemudian diramu dalam sebuah keputusan bersama DPRK. Nah, di sini pentingnya sebuah kekompakan. Jadi walaupun berbeda latar belakang partai politik, kemudian walaupun berbeda latar belakang daerah pemilihan, berbeda latar belakang karakter masyarakat pemilihnya, tapi insya Allah saya udah berinteraksi lama dengan kawan-kawan, sebagian orang lama, bisa kita buat kekompakan itu kembali terajut. Bang Irwan, tapi menarik ini 3 periode ya, 3 periode artinya PKS sepertinya sudah ada merebut hati masyarakat Kota Banda Aceh. Karena memang kalau misalnya di kabupaten lain kan mungkin partai yang lain susah. Tapi apakah memang PKS itu nama baiknya memang betul-betul di Kota Banda Aceh itu tercuat dengan baik ini sehingga di DPRK 3 periode itu nggak mudah loh Bang Irwan. Ya, kalau kepemimpinan DPRK-nya sebagai puncak pimpinan itu baru 2 periode PKS. 2 periode PKS. Sebelum ini kan PKS Pak Faridnya Umar. Sebelum Pak Faridnya Umar itu ada dari Demokrat Pak Arif Fadilah. Sebelumnya juga dari Demokrat, pernah juga sebelumnya waktu awal reformasi pernah dari PAN pemenang legislatif, kemudian PKS menang legislatif, tapi saat menang legislatif PKS saat itu sistem pemilihan ketuanya bukan otomatis suara terbanyak, tapi dipilih lagi oleh anggotanya. Sehingga walaupun saat itu PKS menang pemilu, tapi ketuanya bukan PKS. Nah, kemudian periode selanjutnya dapat wakil ketua, kemudian 2 periode selanjutnya kita kosong dari pimpinan, baru 2 periode belakangan ini kita dapat kursi ketua. Nah, alhamdulillah ini kepercayaan ya yang berhasil kita pertahankan. Ada peningkatan suara. Saya pikir ujung tombaknya itu ada banyak ya. Pertama, kader. Kita kan menjaga sekali moral kader kita untuk bisa terus bergerak. Karena kalau kader nggak gerak, kalau mesin nggak bergerak, maka PKS juga bukan siapa-siapa. Kemudian ujung tombak kedua itu para aleknya. Alek existing, incumbent. Karena kalau aleknya yang incumbent tidak bekerja dengan baik, banyak menodai perjanjiannya dengan masyarakat, banyak mengkhianati janji politiknya, banyak ingkar janji atau banyak chat langit, nah, itu sepertinya akan susah untuk mendapatkan kepercayaan lagi. Yang ketiga tentu ada media, pemberitaan. Jadi kader, kemudian mesin politik, struktur, kemudian aleknya, kemudian dari sisi medianya. Karena masyarakat kota ini kan orang yang melek informasi. Jadi alhamdulillah semua duta-duta PKS ini orang yang mudah diakses oleh media. Untuk menjadi ketua DPRK, dipilih berdasarkan apa? Apakah dipilih oleh ketua partai atau dipilih berdasarkan seperti apa? Kalau ketua DPRK itu kan dipilih oleh partai. Dipilih oleh ketua partai? Dipilih oleh partai. Nah, beda-beda partai, beda kebijakan. Ada partai yang memilih ketua itu berdasarkan jumlah suara di internal mereka. Ada berdasarkan levelisasi jenjang keanggotaan. Ada berdasarkan macam-macam. Nah, yang ingin saya ceritakan kan isi dapur PKS. Ya. Nah, biasanya yang ingin saya sampaikan pemilihan ketua DPR oleh PKS itu langsung SK-nya dari DPP. Dari DPP berdasarkan masukan tentunya dari kader di bawah, kasih masukan ke DPD Banda Acehnya, kemudian diusulkan oleh DPW wilayahnya, kemudian DPP yang ini mungkin pertanyaan bisa dijawab atau tidak nih Bang Irwan ya. Ini kan kita bilang kan dinamika ya politik di DPRK atau DPRA tercuat ke masyarakat. Pemilihan ketua DPRK atau DPRA misalnya. Ini DPRK sendiri nih, saya tidak ngomong DPRA. Hari ini kita membahas DPRK. Apakah misalnya indikatornya berdasarkan misalnya tadi Anda sudah mengatakan usulan dari bawahan ke DPP yang akan memutuskan. Apakah juga ada bermain komitmen P-nya di sini? Saya pastikan di PKS tidak ada. Tidak ada. Karena yang dilihat di PKS itu pertama jenjang keanggotaan. Jadi kalau ada jenjang keanggotaan sama antara kandidat, maka dilihat lagi masukan garis arus bawah. Artinya ada kualitasnya. Ada kualifikasinya dan kualitasnya. Dan kemudian yang mungkin juga pada saat ini saya jadi ketua, mungkin juga ada sistem kita di PKS itu sistem pengkaderan. Kita ada namanya, kita mengkader orang itu kan berganti-ganti. Jadi nggak mesti orang yang sama,
Kemudian ada juga kita ingin mengorbitkan orang lain. Mungkin semangat itu yang ada di PKS sebagai pelopor kaderisasi. Setidaknya masyarakat sudah mendapat jawabannya ya. Tidak ada di titik terang misalnya di PKS seperti itu. Mungkin setoran lah, tidak ada. Ya, mungkin di partai lain ada ya, kita nggak tahu juga. Tapi menarik nih Bang Irwan, Anda dilantik kemarin tanggal 14 Oktober ya 2024. Ini apa komitmen Anda dalam menjaga integritas? Integritas seperti apa? DPRK ini kan sebagai lembaga perwakilan, sebagai mulutnya dan corongnya masyarakat. Jadi integritas yang ingin kita jaga adalah positioning DPRK, bahwa DPRK ini corong masyarakat. Jadi jangan menjadi corong yang kemudian tersumbat. Jangan tersumbat corong masyarakat ini. Jadi kalau DPRK menjadi corong yang tersumbat, kemana lagi masyarakat mengadu persoalannya? Jadi integritas ini yang mau kita sampaikan, bahwa kita ini benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili partai tentu, karena tentu kader partai juga kendaraan kami kan. Ya, kendaraan. Tapi kan pada dinamikanya kadang-kadang tetap harus panduannya ke partai. Garis perjuangan secara umumnya partai. Tapi kan kita yakini bahwa semua partai politik tidak ada garis perjuangannya yang ingin mengabaikan suara rakyat. Tidak ada. Nah, jadi integritas itu yang ingin disampaikan. Keterbukaan kita ingin sampaikan nanti kepada masyarakat juga, bahwa kami ingin bisa mudah diakses oleh publik. Jadi saya mungkin termasuk komitmen saya pribadi, saya terbuka komunikasi saya. Di sosmed saya bisa diakses. Nomor handphone saya tidak pernah berganti sejak saya menggunakan handphone pertama sekali tahun 2000 saat kita kuliah. Waktu itu handphone masih besar-besar, segede gajah gitu, lempar anjing bisa mati. Nomornya yang saya pakai dari 2000, tahun 2000 sampai sekarang 2024, konsisten nggak ganti-ganti. Nomornya nggak saya ganti. Dan sosmed saya aktif. Setiap ada yang DM, selama saya bisa sedang nggak punya kesibukan, saya balas DM-nya. WA saya bisa balas juga jika saya tidak ada kegiatan. Dan dengan media silakan akses saya. Isi chatnya lebih banyak pengaduan masyarakat atau pengaduan partai? Pengaduan masyarakat. Masyarakat banyak. Kalau partai sudah menghibahkan kami untuk menjadi wakil rakyat, bukan wakil para pimpinan partai, tapi wakil rakyat. Tolong advokasi semua kebutuhan masyarakat. Tapi kan dinamika itu kadang-kadang berubah, harus juga kompromi. Iya. Ada sistem kompromi. Benar. Ya nggak? Betul. Ya itu seperti apa? Kebijakan ketua DPRK ini seperti apa kalau terjadi hal seperti itu? Kalau ada sesuatu yang dikompromikan, ya tentu kita bangun diskusi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin diskusi. Termasuk nanti kita buka dialog lah lewat media massa. Orientasinya kepada masyarakat ya, Bang Irwan. Baik, Bang Irwan, apa sih sebenarnya yang nanti akan dikembangkan atau apa permasalahan Kota Banda Aceh hari ini yang nanti akan menjadi sasaran dari DPRK sendiri? Kalau bicara tentang Kota Banda Aceh, saya sudah 10 tahun lebih terlibat dalam pemerintahan Kota Banda Aceh. Itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau bicara teori, mungkin banyak item yang harus kita bedah. Tapi saya nggak mau terlibat dan nggak mau terjebak untuk mendiskusikan yang teoritis. Yang indikator BPS statistik, angka pengangguran sekian, angka ke peningkatan ekonomi kita sekian. Apa yang sudah ada aja. Tapi saya lebih suka mendiskusikan Banda Aceh itu secara kasat mata saja. Bahwa ada nggak keresahan kita melihat Kota Banda Aceh sekarang? Kalau saya resah. Resahnya di mana? Resahnya karena yang nampak di mata saja tidak benar gitu, tidak baik kondisinya. Yang nampak di mata, apalagi yang mungkin tidak nampak. Dan itu masyarakat nggak tahu dan nggak merasakan. Misalnya, jalan kita berlubang itu hampir nggak bisa kita cover untuk perbaikan. Dengan banyak persoalan ya. Karena jalan kita di Banda Aceh ada yang milik provinsi, ada yang milik kota, ada yang milik nasional. Nah, ketika ada yang cacat, ada yang berlubang, ini kan penanganannya berbeda. Tapi saya pikir ini tantangan kita. Jadi kalaupun rusak jalan nasional, tapi yang jalanin ini kan, yang berjalan di atasnya kan warga kota. Jadi kan harus ada kemampuan komunikasi orang kota dengan pemilik jalan itu, misalnya dengan provinsi. Tolong selesaikan ini. Tolong, ini jalan berlubang. Ini udah membahayakan masyarakat. Karena kalau ada orang kecelakaan karena jalan berlubang, itu dia bisa mempidanakan pemerintah sebenarnya. Cuma ini nggak tersosialisasi dengan baik. Mana ranah eksekutif dengan legislatif dalam hal penataan kota? Kalau ranahnya sesuai dengan fungsi. Kalau DPRK ini kan lebih ke pengawasan, legislasi dan penganggaran. Tapi kewenangan
palunya itu palu eksekutif lebih besar. Kita bisa ngomong banyak. Kalau saya kan sebelum ini kan juga jadi ketua Komisi 3. Kita sering merespon aduan masyarakat tentang banyaknya jalan berlubang, banyaknya banjir genangan. Serapan air kita ketika hujan itu nggak cepat rembesannya ke drainase. Lama genangannya. Kenapa? Dia tergenang boleh, tapi dalam sekian menit itu harusnya udah selesai. Di jalan nggak ada lagi air. Kenapa? Karena lubang-lubang buangan air kita tersumbat semua rata-rata. Tersumbat oleh sampah atau oleh sedimen lumpur. Jadi air jalan kita nggak ngalir masuk ke lubang itu, ke drainase nggak masuk. Nah ini kenapa nggak tertangani dengan baik sebenarnya? Ini kan persoalan yang nampak di mata. Nah kita sering merespon itu secara lisan. Tapi eksekutornya kan pemerintah kota nih, dinas dan wali kotanya. Mereka bisa mendengar kita, bisa tidak mendengar. Boleh bebal, boleh peka, boleh tuli, dan boleh juga tidak tuli. Sekalipun ketua DPRK yang ngomong. Nah harapannya ketika ketua DPRK ngomong, mudah-mudahan ketuliannya, misalnya ada yang tuli, tidak tuli lagi. Misalnya. Tapi kan kita nggak berharap ada pejabat yang tuli, yang tidak bisa mendengar, ada yang buta. Bukan buta sih, sebenarnya kayak apatis, nggak mau tahu gitu ya. Nah itu yang nggak boleh seharusnya. Kenapa harus apatis? Ini kan jalan kita, ini kan kota Banda Aceh. Kenapa nggak bisa kita perbaiki? Saya pikir ini yang harus kita punya keresahan tadi ya, yang nampak di mata. Kita nggak mau bicara tentang teori, berapa sih angka pengangguran kita, berapa sih tingkat ekonomi kita sekarang. Oke, apa-apa yang bisa diintervensi oleh DPRK terhadap kinerja eksekutif? Pertama, omongan lewat media. Makanya kadang-kadang saya suka memviralkan sesuatu, karena saya lihat peran media penting. Jadi kadang-kadang kalau nggak viral, nggak tertangani. Kalau lubang itu nggak diangkat oleh bahkan akun sosmed yang viral di Banda Aceh misalnya, itu nggak tertutup lubangnya bertahun-tahun. Jadi kalau bicara efektif, ya kadang-kadang dengan media juga harus kita ajak untuk mengangkat isu-isu kota Banda Aceh tadi. Apakah hanya soal air yang tergenang nih, Bang Irwan? Banyak kan tadi yang saya sampaikan di pidato saya. Bagaimana kalau seandainya tentang pengangguran? Nah, pengangguran ini kan lebih umum sifatnya. Kita nggak sanggup menampung anak-anak lulusan kerja oleh pemerintah semata. Makanya kita butuh investasi. Kita butuh investor yang sebanyak mungkin hadir di Banda Aceh. Tapi investor kita kan nggak ada signifikan progresnya. Bayangkan sebuah Trans Studio Mall itu mangkrak pekerjaannya. Saya sudah melakukan inspeksi waktu saya ketua Komisi 3. Nah, kenapa mangkrak ini? Kenapa nggak ada kemampuan melobi untuk melanjutkan Trans Studio Mall? Itu kan investasi luar biasa. Bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran. Jadi saya pikir kalau bicara pengangguran yang masih tinggi angkanya, masih banyak kita lihat anak-anak muda kita nganggur di warung kopi, mungkin karena investasi juga kurang masuk ke Banda Aceh. Apa sebabnya? Ini yang menjadi tantangan saya pribadi. Mari kita jadikan ini sebagai momen untuk berbenah untuk Banda Aceh. Yang kedua, ekonomi kita jangan lagi ekonomi konvensional. Ekonomi kreatifnya harus kita hidupkan, tumbuhkan. Kasih ruang untuk anak-anak muda kreatif dengan kemajuan teknologi era digital yang mereka bisa berbisnis dengan handphonenya, bisa berbisnis dengan kameranya, dengan videonya, dengan alat-alatnya, dengan laptopnya. Kasih ruang, kasih kesempatan, dan itu adalah juga lapangan pekerjaan saya pikir. Oke, Bang Irwan, ini menarik nih Bang Irwan ya. Berbicara masalah kota ini sebenarnya agak tidak sekompleks misalnya kabupaten lain karena memang kita di provinsi ya, atau di ibu kotanya di kota Banda Aceh. Tapi terkadang atau kerap nih antara eksekutif dan legislatif ini tidak harmonis dalam proses, nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya berbicara eksekutif nanti akan kembalikan lagi nih anggota dewan sebagai pengawasan anggarannya. Ini mungkin kita akan belajar dari masa lalu misalnya ketika eksekutif yang terhutang ataupun seperti apa yang menjadi persoalan anggaran di DPRK sehingga tidak menyetujui atau hal-hal tertentu terkait tentang kebijakan eksekutif? Kalau pemerintah eksekutifnya mengalokasikan anggaran tidak tepat kan bisa kita kritisi, kita bisa menolak itu, DPRK menolak itu atas dasar? Misalnya nggak relevan, belum saatnya. Kita kan sering, misalnya saat kita COVID kemarin, saat kita COVID banyak kita lakukan pemangkasan.
pemangkasan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan sebagainya. Tapi ya lagi-lagi waktu Covid 2 tahun, fungsi penganggaran kita agak tereliminir sedikit, agak tereduksi. Karena eksekutif bisa menyusun belanjanya hanya dengan sebuah peraturan wali kota. Bukan hanya, tidak mesti harus jadi kanun. Jadi perubahan-perubahan kanun itu kemudian bisa dilakukan dalam bentuk sebuah peraturan wali kota dan itu bisa dieksekusi. Jadi fungsi kami dalam penganggaran 2 tahun saat itu waktu Covid, waktu kita ada defisit anggaran, terjadi hutang, ini bukan pembelaan diri ya, tapi memang kondisinya secara aturan mungkin dari pusat juga untuk mempercepat mungkin, semangatnya untuk mempercepat proses birokrasi, karena ini lagi bencana ya, bencana Covid. Maka dibuatlah sistem bisa diatur dalam perwal. Nah, peran kita sangat-sangat minim saat itu. Kita nggak bisa akses perwalnya, wali kota buat apa saja. Misalnya kalau di Aceh kan muncul ide isu wastafel. Itu saya yakin DPR-nya sebenarnya nggak tahu. Karena itu bisa dipergubkan. Itu lahir dari pergub mungkin. Pergub tentang APBA. Nah, kita dalam 2 tahun kalau saya nggak khilaf itu APBK kita diperwalkan. Perubahannya perwal, kemudian ada perwal perubahan 1, perwal perubahan 2. Nah, makanya saat itu kan pendapatan kita kurang, tapi juga ada belanja yang saya lihat tidak efektif saat itu. Jadi kita uang masuk nggak ada, tapi kita jor-joran belanja. Nah, ini kan kadang-kadang nggak tepat. Nah, ke depan kita berharap seperti saya dapat amanah ketua, kita lihat kebijakan fiskal kita nanti Banda Aceh. Di depan mata kami kan akan pembahasan. Apa menjadi skala prioritas? Prioritas kalau dari segi sekarang anggaran kita berapa? 1,4 triliun? 1,3 lah. 1,3 dengan PAD-nya sekitar 300-an miliar. 300-an miliar. Pendapatan asli kita. Nah, kalau saya pribadi seperti ini. Kita belum maksimal PAD kita. Jadi PAD kita yang kita dapat dari kantong sendiri, yang bisa kita gali dari Banda Aceh sendiri, sumbernya pajak, retribusi. Ini belum maksimal. Bayangkan sebuah kota yang seharusnya modern, tapi cara pungutan retribusinya masih manual. Tahu nggak bahwa retribusi parkir kita itu pungutannya itu pakai juru pungut, dipungut di setiap juru parkir berjenjang. Kadang-kadang ada yang pakai tas pinggang, ada yang pakai kresek. Ya masih manual ya? Masih manual sekali. Dan apa resiko manual, Mina? Pungli. 1, yang kedua? Korupsi. Bocor. Bocor. Dan kita nggak bisa tuduh dan kita nggak bisa tahu di mana bocornya. Tapi itu pasti bocor. Jadi udah kita pendapatannya sumbernya dari retribusi parkir misalnya, retribusi sampah. Itu termasuk paling tinggi sumbangan untuk PAD. Tapi kalau bocornya banyak, kapan kita bisa membangun kota? Jadi sebenarnya harus ada kemajuan berpikir di Banda Aceh, di level DPRK, level wali kota, yang punya semangat pembaharuan, yang semangat modernisasi. Pungutan kita nggak boleh lagi dengan cara-cara manual. Ini udah era modern. Kalau kemudian kita pungut pendapatan di kafe misalnya. Tahu nggak, Mina? Pendapatan di kafe, sebagian kafe itu sudah memungut pajaknya sama pelanggan. 10%. Kopi 5.000, kadang-kadang udah ada yang pungut 5.500. Sebenarnya itu masyarakat sudah nyumbang ke kota. Tapi nyampe nggak untuk kota? Kadang-kadang nggak nyampe. Udah dipungut tapi dibocorin lagi oleh pengelola kafenya, oknumnya. Kenapa? Karena lagi-lagi karena nggak modern. Tidak modern cara pungutan retribusi dan pajak kita. Belum. Tapi coba modern. Misalnya kita mudah sekali mengukur pajak dari sebuah restoran brand-brand nasional. Misalnya apalah, saya nggak mau bilang KFC misalnya, Ricis. Itu counting dengan bagus dan rapi. Kita tahu berapa pendapatan dia dari konsumen. Dan kita akan bisa baca berapa dia nyumbang untuk kota. Jadi warkop-warkop selama ini nggak seperti itu? Sudah mulai, tapi karena nggak serentak pemberlakuannya, namanya tapping box. Karena nggak serentak pemberlakuannya, misalnya kafe kita ada 100, tapping boxnya baru ada 40, maka ketika 40 ini diberlakukan tapping box, yang 60 enggak, ini kecemburuan. Jadi wajar saya pikir ada pengelola kafe yang kemudian nggak sepakat dengan tapping box. Okay. Tapi kalau adil semua disamaratakan, ayo semua kita bergerak ke arah modern. Toh pengelola kafe juga nggak dirugikan karena sumber pendapatannya dari masyarakat langsung, nitipkan ke kafenya tinggal nyetor ke kota. Kalau semua tapping box kafe itu di tapping box kan, nggak ada yang tidak.
saya yakin nggak ada yang protes. Oke, Bang Irwan, tapi ini menarik karena memang berbicara masalah DPRK juga mengawasi kinerja eksekutif ya. Mengawasi dalam hal apa ini? Soalnya begini, kalau misalnya dilihat dari anggaran, itu termasuk kecil atau besar? Kalau misalnya kita lihat DOKA juga kita berkurang? Udah berkurang. Tapi ya kalau kita mau awasi, pertama belanja kita belanja dari 1,3 triliun, potonglah 60% itu belanja rutin ya. Honor, gaji, semuanya. Atau menurut nih, dari track recordnya Bang Irwan kan sudah lama nih menjadi anggota Dewan Eksekutif, kita terkesan jor-joran untuk menggunakan anggaran atau tidak tepat sasaran atau seperti apa? Pembangunan yang memang tidak merata atau memang seperti apa sehingga DPRK kewalahan ini untuk mengawasi kinerja eksekutif? Nah, karena saya sudah duduk 10 tahun dan sudah menjalani 4 orang wali kota, ada yang PJ 3 orang, yang definitif 2 orang, 5 orang wali kota. Saya nggak bisa nilai secara umum. Ada yang bagus, ada yang tepat sasaran, ada yang kurang bagus. Tapi saya nggak sebut namanya. Jadi ya kalau kita bicara dalam 10 tahun saya sudah di DPRK, saya nilai ada yang penganggarannya tepat sasaran. Ada kemampuan kepala daerahnya yang sepertinya belum tepat sasaran menurut saya. Sehingga ya seperti itulah dinamikanya. Oke, artinya eksekutif kan beda-beda orang, beda style ya kan? Iya, benar. Beda kepala daerah, beda style, beda arah kecenderungan dia membawa anggaran kemana. Itu namanya politik anggaran. Ada kepala daerah suka dengan seni, maka dia akan perbanyak anggaran untuk seni. Ada kepala daerah suka dengan keindahan kota, dia akan bagusin taman. Ada yang kepala daerahnya suka olahraga, dia akan perbanyak event olahraga. Berarti program kerja suka-suka eksekutif dong? Karena memang dibenarkan oleh undang-undang, setiap janji politik kepala daerah itu tertampung dalam RPG, visi misinya dalam RPJM. Itu jadi dokumen resmi. Makanya kalau bisa berjanjilah sesuatu yang memang masyarakat butuhkan. Karena dia akan bisa dianggarkan nantinya program. Tapi kan ACC untuk anggarannya kan harus ada tanda tangan DPRK. Iya benar. Tapi DPRK ini 30 kepala, Mina. Kan saya udah bilang tadi. Bagaimana meramu 30 kepala? Ini cerita politik ya. Kepala daerah dari partai A. Yang bisa dipastikan bahwa koalisi dari kepala daerah partai A ini itu pasti akan menyetujui anggaran yang diusung oleh wali kota ini. Nah, kalau jumlahnya minoritas, maka yang minoritas ini nggak bisa ngapa-ngapain. Anggaran tetap sah. Paham ya? Tergantung quorum ya. Jadi memang sebenarnya wali kota inilah sebenarnya yang episentrumnya sebuah arah kota. Jadi kalau masyarakat berharap sama kami terima harapan itu, doakan kita dan kita bisa jalankan amanah sebagai lembaga dewan tadi dengan penuh integritas. Tapi jangan lupa, titik sentralnya itu ada di kepala daerah. Karena kepala daerah mau ngapain aja, dia tinggal lobby anggota dewan, ada 30, dia cukup lobby 16, selesai itu anggarannya. Oke, berarti maksud Anda tadi tidak cukup hanya misalnya kuota, misalnya kursi banyak PKS misalnya. Cuma 5. Cuma 5 yang lainnya. Cuma 5 dari 30, 25-nya nggak sama kita. Oh, berarti harus persetujuan secara paling banyak juga. Paling ya? banyak. Makanya kebersamaan ini, kekompakan ini kita coba ramu dalam sebuah keberagaman tadi. Kita coba visinya sama lah. Untuk kota aja. Yang kasat mata ini, ayo. Masa sih ada wali kota yang masih bisa bertahan dengan jalan berlubang yang nggak tertutup? Makanya saya gugah dalam pidato saya. Ini kan ada kontestasi wali kota ke depan. Ada 4 calon wali kota. Masa sih keempat-empatnya masih suka dengan lihat genangan kita yang nggak tertangani dengan baik? Sampah nggak terangkat, nggak terangkut karena bayangkan truk sampah kita itu usianya udah tua-tua semua, dan kita nggak kasih anggaran untuk perbaikan truk sampah sehingga sampah untuk diangkut saja tunggu mobil kalau masuk bengkel sebulan, maka ambil mobil sampah dari kecamatan lain bawa ke kecamatan ini nggak tertangani. Nah, jadi ayo fokus kemari dulu ke yang kasat mata. Siapapun wali kotanya, makanya ada orientasi yang memang betul-betul apapun latar belakang partai Anda, kebutuhan masyarakat. Iya, apapun latar belakang partai Anda. Ini kan nampak. Masa sih ada partai yang suka lihat jalan tergenang, yang suka lihat jalan berlubang, yang suka lihat jalan kampung, kemudian lampunya ada tapi mati berbulan-bulan. Palingan nanti eksekutif bilang gini, anggaran nggak ada atau tidak dia. Nah, ini yang mau kita kerap seperti itu, Bang Irwan. Nah, inilah politik anggaran. Anggaran itu ada, terbatas. Kalau bicara nggak cukup, Indonesia pun nggak cukup uang kita yang ribuan triliun itu nggak cukup juga. Tapi bawa kemana anggaran? Ini namanya politik anggaran. Dan itu stylenya itu di style kepala daerah. Makanya saya menggugah juga kepada masyarakat ini bahwa ini ada peluang membaca, mempelajari calon kepala daerah wali kota. Kalau kami sudah terpilih DPR 30 orang, sudah ada semangat kami untuk perbaikan, sudah ada untuk menata semua persoalan kota tadi.
Nah sekarang masyarakat kami butuh satu lagi, bantu kami dengan kepala daerah yang punya visi memperbaiki tadi lah. Yang bisa bersinergi, bersinergi ya, dengan kita DPRK. Oke, baik Bang Irwan, untuk last question nih. Siap. Karena memang udah menjabat sebagai Ketua DPRK Kota Banda Aceh, tentu nanti akan banyak tantangan dan rintangan tentunya siap. Bang Irwan ya. Tapi untuk pemilu gimana nih Bang? Pemilu pilkada ya, untuk gubernurnya siapa nih? Kalau saya PKS, boleh disampaikan? Boleh, karena kan gini, persoalannya kan kadang-kadang ada orang intervensi partai, ada secara personal. Ada kan seperti itu? Ya. Ya, silakan. Oke. Tapi saya diundang sebagai Ketua DPRK hari ini. Ya sudah mau jawab sebagai partai. Karena saya diundang sebagai Ketua DPRK, saya juga coba jaga etika lembaga. Oke. Saya tidak sebut nama orang. Tapi 2 calon Anda ya? Jadi kalau untuk provinsi saya lihat siapa yang bisa bersinergi dengan presiden lah. Oke. Kenapa? Karena memang kita butuh otsus. Harus diakui salah satu penyangga uang kita di Aceh dan di Banda Aceh itu otsus. Karena kita belum mampu mengeksploitasi PAD tadi dengan bagus. Karena kemampuan intelektual kita mungkin segitu memang. Harus banyak sumbangan dari pusat dulu. Nah siapa yang bisa bersinergi dengan presiden terpilih? Itu untuk gubernur. Saya nggak sebut nama orang. Untuk wali kota, saya sudah sampaikan bahwa persoalan kota itu yang kasat mata saja banyak. Lampu jalan mati itu nggak tertangani, nggak hidup karena nggak ada uang kabarnya. Jadi mati semua kampung. Padahal itu hal yang kecil ya, Bang? Kecil, kenapa nggak ada anggarannya? Nah, jalan berlubang nggak? Nah, pedestrian kita, bayangkan pedestrian kita nggak ada yang ideal sekarang. Pedestrian itu kan fungsinya pejalan kaki. Tapi sekarang lihatlah pedestrian kita jadi apa sekarang? Lapak jualan. Jadi bukan nggak boleh jual kasih space yang lain gitu. Pedagang itu kasih space yang lain. Ini untuk pejalan kaki. Masa sih pedestrian kita nggak ada yang ideal? Jadi carilah wali kota yang kira-kira bisa kita harapkan untuk menata ini. Gitu. Ada pasti, yakin saya ada. Jadi jangan sekedar karena uang 200.000. Saya dengar juga sudah mulai kandidat sudah mulai kumpulkan KTP dukungan. Ayo, yuk kumpul KTP untuk saya. Ini 200.000 untuk suaranya. Saya pikir ini boleh terjadi di kampung lah, di pedalaman, di pelosok. Janganlah di Banda Aceh, harga kita dijengkal dengan uang rupiah seperti itu. Boleh saran saya, Minah, ya udah kalau memang nggak bisa hindari uangnya, terima aja uangnya, tapi jangan berjanji untuk memilih yang kasih uang gitu. Pilihannya tetap yang bisa bagusin kota. Ini kota ada peluang untuk dibagusin di tanggal 27 November. Siapa orangnya pasti ada, yakin saya ada. Ada di nurani kita masing-masing dan pilih sesuai nurani. Jangan karena uang money politik tadi. Oke, baik, terima kasih Bang Irwan atas waktunya. Silahkan sampaikan kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah sebagai closing statement tentang harapan masyarakat Kota Banda Aceh di tangan Ketua DPRK yang baru. Silahkan Bang Irwan. Ya, terima kasih Mina. Assalamualaikum warga Kota Banda Aceh. Yang pertama tentu saya mohon doa dan dukungan seikhlas dan setulusnya dari warga kota. Karena kami dapat amanah ini bukan karena kami kuat. Bukan karena kami hebat, tapi mungkin karena kami ada saat yang tepat dapat amanah ini. Tapi kalau nggak ada doa, nggak ada dukungan, mungkin kita nggak bisa jalankan amanah ini dengan baik. Jadi saya minta pertama sekali doa dan dukungan. Supaya kerja kami, saya sebagai Ketua DPRK dan pimpinan lainnya dan anggota Dewan, bekerja dalam bimbingan Allah. Itu saja harapan saya. Kalau udah di luar bimbingan Allah nggak bantu kerjaan kita, selesai masalahnya. Yang kedua, ada harapan saya satu lagi. Kota kita di tangan warga kota semua di tanggal 27 nanti. Jadi bagus kota, tidak bagus kota, Bapak Ibu yang tentukan. Bapak Ibu yang tentukan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini berlalu, jangan apatis. Alah sama semua. Itu sebuah apatisme yang keliru sekali. Kalau menganggap semua calon sama, beda. Semua calon nggak sama, beda. Cari yang paling tepat yang bisa selesaikan masalah kota, yang bisa buat kota kita lebih bagus, modern dan bersyariat. Insya Allah ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Irwan. Baik pemirsa PHTM ya, tentu kita juga mengharapkan siapapun menjadi calon wali kota nanti Banda Aceh, tentu ini yang terbaik bagi Kota Banda Aceh dan juga harapannya kepada Ketua DPRK yang baru bisa memimpin yang terbaik ya. Betul-betul menyuarakan suara rakyat, bukan suara partai. Siap. Terima kasih, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.